I just had to let you know you're. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai bab terakhir matematika lanjut kelas 11 SMA tentang fungsi dan permodelannya. Kita masuk ke bagian pembahasan, di mana fungsi itu dibagi menjadi 3, yaitu fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan fungsi non-aljabar. Kita akan membahas teori dasarnya atau teori-teori secara umum. Lalu kita akan mengerjakan contoh soal atau latihan soal. Oke, di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang fungsi logaritma. Kita langsung saja ke pengertian. Fungsi logaritma adalah fungsi inverse atau kebalikan dari fungsi eksponensial yang memetakan bilangan positif ke pangkat yang diperlukannya. Fungsi logaritma juga memiliki bentuk umum dan juga sifat-sifat. Fungsi logaritma dapat dinyatakan dengan fx sama dengan a log gx. A adalah bilangan pokok atau basis. Gx merupakan suatu fungsi. Ada beberapa sifat-sifat logaritma. Yang pertama, a log 1 sama dengan 0. Yang kedua, a log a sama dengan 1, dan seterusnya. Kalian bisa melihat di gambar tersebut ada beberapa contoh lain tentang sifat-sifat logaritma. Fungsi yang kedua yaitu fungsi aljabar. Fungsi aljabar merupakan jenis fungsi matematika yang didefinisikan menggunakan operasi aljabar terbatas, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar atau pangkat pecahan pada variabel-variabelnya. Fungsi ini mencakup bentuk polinomial, rasional, dan fungsi akar, serta sering digunakan untuk memodelkan hubungan kuantitatif dalam berbagai situasi nyata, seperti biaya atau pertumbuhan. Jenis-jenis dalam fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi rasional. Fungsi yang berbentuk pecahan dari dua polinomial. Nilainya tidak terdefinisi jika penyebut sama dengan 0. Yang kedua, fungsi irasional. Fungsi yang mengandung bentuk akar. Nilai di dalam akar harus 0 atau positif agar terdefinisi. Fungsi akar. Fungsi akar merupakan fungsi yang variabel bebasnya berada di dalam tanda akar. Akar kuadrat, akar pangkat 3, dan seterusnya. Dalam konteks bilangan real, fungsi ini didefinisikan sebagai fx sama dengan n akar gx, di mana gx adalah fungsi lain dan n adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Bentuk umum fungsi akar yaitu fx sama dengan n akar gx atau fx sama dengan akar gx ditambah c. Syarat atau domain untuk akar pangkat genap yaitu ekspresi di dalam akar gx harus lebih besar dari atau sama dengan 0 agar hasilnya bilangan real. Daerah hasil atau range untuk fungsi akar pangkat genap dasar hasilnya adalah bilangan non-negatif. Pembahasan terakhir yaitu tentang fungsi non-aljabar. Fungsi non-aljabar. Fungsi ini merupakan fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam jumlah terhingga dari operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Fungsi ini meliputi fungsi eksponen, logaritma, trigonometri, dan fungsi bernilai mutlak. Fungsi eksponen dalam fungsi aljabar. Fungsi eksponen merupakan fungsi matematika yang memiliki variabel pada bagian pangkat. Fungsi nilai mutlak dalam fungsi non-aljabar. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi penting dalam aljabar yang terdiri dari variabel dalam tanda nilai mutlak. Fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi matematika yang grafiknya membentuk segmen garis horizontal menyerupai tangga, di mana nilai keluarannya konstan pada interval tertentu sebelum melompat ke nilai baru.
Fungsi ini memiliki domain bilangan real dan kodomain bilangan bulat, contohnya fungsi lantai, langit-langit, dan pembulatan. Oke, langsung saja kita beralih ke contoh soal. Ini adalah penyelesaiannya. Fx sama dengan 2 pangkat x min 4. Kita masukkan, tadi yang ingin dicari adalah f0, maka f0 sama dengan 2 pangkat 0 min 4. X nya kita menjadi angka 0 sama dengan 2 pangkat min 4. Lalu kita ubah karena ini pangkatnya min, jadi 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16. Jadi jawabannya E. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 1. Yang ditanya adalah f min 1. Maka kita tinggal memasukkan min 1 ke dalam fungsi fx-nya. X kita menjadi min 1. Jadi f min 1 sama dengan 3 min 1 dikurang 1. Mengapa ini mengubah jadi min 1? Karena x akan diubah menjadi min 1 karena yang dicari adalah f min 1 sama dengan 3 pangkat min 2. Lalu karena ini pangkatnya min, kita ubah 1/3 pangkat 2 agar hasilnya positif. Jadi hasilnya 1/9. I just had to let you know you're